Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Ya, terima kasih Pak Lukman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini kami dari tim metabolisme ingin menyampaikan materi tentang fotosintesis, ya. Yang mana materi ini tentunya sudah disampaikan juga sebelumnya, ya, oleh tim kami, dan pada kesempatan ini ingin dicoba direview kembali, gitu ya, direview kembali dan dikaitkan dengan pembelajarannya. Mungkin di antara Bapak dan Ibu ada yang sudah kenal dengan Pak Taufik, ya, ada juga yang belum mungkin, ya. Ya, dari Pak Taufiknya sebagai dosen di UPI lah, ya. Saya S1 di UPI, S2 juga di UPI, dan S3 juga di UPI lah, ya. Nah, baiklah Bapak dan Ibu, alhamdulillah kita pada kesempatan ini bisa bertemu, ya, dan masih dalam suasana Lebaran. Minal aidin wal faizin, ya. Mudah-mudahan di masa COVID-19 ini, walaupun kita berada di rumah, masih tetap bisa belajar, ya. Dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan itu bisa bermanfaat. Baiklah Ibu-ibu dan Bapak-bapak yang saya hormati, untuk bahasan kali ini, ya, kami di materi ini dijuduli, ya, ragam fotosintesis dan pembelajarannya secara bermakna melalui group investigation, ya. Mungkin Bapak dan Ibu sudah banyak tahu lah, ya, tentang fotosintesis. Dan fotosintesis ini di sini dituliskan beragam, ya, ragam fotosintesis. Apakah ada ragamnya memang Bapak dan Ibu fotosintesis ini? Tentunya nanti akan kita bahas lah, ya. Dan bagaimana pembelajarannya? Nah, secara bermakna melalui group investigation. Mungkin Bapak dan Ibu sudah biasa, ya, melaksanakan kegiatan ini, hanya saja barangkali tahu pekerjaan tapi kadang-kala tidak tahu nama, itulah, ya. Baiklah, untuk kesempatan ini kita lanjutkan, ya, dengan materi review materi fotosintesis, ya. Barangkali Bapak dan Ibu bisa nggak dibikin ada suatu komunikasi, gitu ya, ada interaksi antara kami sebagai pembicara dengan Bapak dan Ibu yang bisa menjawab. Kira-kira bisa tidak ini?
Ya. Atau pakai chat aja barangkali ya? Ya. Oke. Baiklah. Nah, Bapak dan Ibu, ya, kita lanjut sajalah ya. Nah, kalau materi fotosintesis ini ya diceramahkan, apakah kira-kira pembelajarannya bisa bermakna ya dan memenuhi tuntutan kurikulum atau tidak? Tidak. Barangkali bisa nggak ada jawaban? Ya, jadi kalau materi fotosintesis diceramahkan, apakah pembelajarannya bermakna ya dan memenuhi tuntutan kurikulum atau tidak? Ya, jawaban pendek saja barangkali bagaimana? Ya, gimana Bapak dan Ibu? Tidak ya? Tidak. Oke. Banyak yang menjawab tidak, Pak. Ya, apa yang tidak ya? Oke. Nah, nanti kita lihat lah ya. Kalau memenuhi tuntutan kurikulumnya, tidak juga ya? Nah, oke, kita lihat. Nah, baiklah Bapak dan Ibu, kita sudah tahu tentang fotosintesis lah ya. Jadi, apa itu fotosintesis ya? Kami tidak tahu apakah Bapak dan Ibu kepada siswa itu disuruh menalar atau disuruh membaca persamaan kimia ini. Kalau kita lihat persamaan kimia di sini ya, ada 6H2O, ada 6CO2, ada C6H12O6, dan 6O2. Ya. Ini ada cahaya, ada klorofil. Nah, kira-kira ini definisinya bagaimana, Ibu dan Bapak? Ya. Kira-kira bagaimana? Ya, baiklah ya. Nah, untuk mempersingkat waktu barangkali. Klorofil. Nah, ya, ada cahaya matahari, ada klorofil, ada C6H12O6, ada 6O2. Nah, di dalam mengajar kan ini bisa aja kan anak disuruh menalar ya. Tapi sebetulnya kan dari persamaan reaksi ini bisa juga kita definisikan gitu ya. Jadi apa itu fotosintesis, ya? Foto itu cahaya, sintesis itu pembentukan misalnya ya. Jadi apa yang dibentuk? Nah, yang dibentuk misalnya adalah glukosa ya. Sehingga dari persamaan ini kan bisa kita jabarkan atau definisikan bahwa fotosintesis adalah proses pembentukan katakanlah karbohidrat atau glukosa ya dan O2 dari H2O dan CO2 ya bisa seperti itu. Nah jadi di dalam kita mengajar itu ya cobalah anak-anak itu bisa mendefinisikan sendiri, tidak menghafal definisi yang diberikan oleh guru ya maksudnya begitu. Nah kalau kita lihat fotosintesis ya di dalam fotosintesis itu kan ini ada gambar, ada daun, ya. Jadi dari daun ini kan kita harus tahu bagaimana struktur daun. Kalau kita lihat di sini ada stoma, ya, ada mesofil, ada epidermis, ada tulang daunnya, ya, ada urat daun. Kemudian ada di sini ada gambar kloroplas, ya. Nah, jadi proses fotosintesis ini, ya, tadi disebut-sebut terjadi dengan bantuan cahaya matahari dan terjadi di tilakoidnya, ya, ada stromanya. Gitu. Nah, jadi ini Bapak dan Ibu tentunya sudah tahu lah ya, apa itu peran stomata, ya, peran stoma ini kan berperan di dalam keluar masuknya apakah itu CO2, apakah itu O2. Nah, kita lanjutkan. Nah, bicara tentang cahaya, ya ini juga sudah dijelaskan ini, bahwa cahaya yang bisa kita lihat ini dinamakan sebagai cahaya yang nampak, ya. Nah, ini panjang gelombangnya dari 3
380 nanometer sampai 750 nanometer. Jadi cahaya yang kita lihat itu adalah cahaya polikromatik, artinya beraneka cahaya karena ini bergabung sehingga tampak menjadi putih, ya. Kalau cahaya putih ini dibiaskan, ternyata memiliki warna yang beraneka, ya, dari mulai biru sampai warna merah, ya. Nah, jadi warna-warna ini berpengaruh kepada fotosintesis. Nah, jadi apa itu cahaya? Ya, cahaya merupakan energi kan, ya, energi elektromagnetik yang bergerak dalam bentuk gelombang. Jadi cahaya ini ya berupa energi elektromagnetik, artinya mengandung aspek kelistrikan dan juga mengandung aspek kemagnetan, ya. Dan tentu saja panjang gelombangnya berbeda-beda, ya. Jadi kalau misalnya dari biru sampai merah, gelombangnya dari pendek ke panjang. Nah, gelombang yang pendek ini punya energi yang lebih besar, ya. Jadi sebaliknya. Jadi kalau gelombang cahaya biru dibandingkan dengan cahaya merah, gelombangnya lebih besar cahaya merah, tapi kalau energinya lebih besar di cahaya biru, ya. Nah, cahaya yang digunakan itu, ya, cahaya matahari itu kan sangat banyak, lah ya. Nah, yang digunakan itu sekitar 0,5 sampai 5%. Jadi kalau cahaya matahari dari mataharinya langsung, ya, kalau kita lihat jarak antara matahari dan bumi itu sekitar 150 juta, ya, kilometer. Nah, cahaya matahari yang sampai ke bumi itu hanya sekitar 49%-nya, ya, hanya sekitar 49%-nya. Yang lain-lainnya diserap oleh partikel-partikel di atmosfer sana, ya, dan yang masuk hanya sekitar 49%, ya. Yang 49% itu juga masih dipantulkan sekitar 4%, ya. Dan yang digunakan oleh tumbuh-tumbuhan ya sekitar 0,5 sampai 5%. Nah, yang menggunakan cahaya ini pada pada tumbuhan, ya, seperti tadi dilihat dari persamaan reaksinya, adalah klorofil, ya, klorofil. Yang mana di dalam klorofil ini yang paling menggunakan cahaya itu adalah di tilakoidnya ini, ya. Jadi tilakoid ini yang bundaran-bundaran, ya, tilakoid. Nah, tilakoid ini kan ada tilakoid stroma, ya, ada tilakoid grana. Nah, di tilakoid ini ya, terdapat klorofil itu. Jadi klorofil terdapat di kloroplas. Di mana terdapat di kloroplasnya, yaitu di tilakoid. Jadi di tilakoid ini, di membrannya, membran tilakoid itu mengandung klorofil, ya, dan juga karotenoid. Jadi warna-warna itu terpapar pada membran dari tilakoid ini, pada kloroplas. Nah, kita tahu bahwa pigmen pada tumbuhan itu, ya, ada klorofil A, ya, ada klorofil B, ada karoten, ada xanthofil dan sebagainya, ya. Dan inilah yang berperan di dalam menangkap cahaya, ya. Nah, ini kita sudah tahu semua lah, ya. Selanjutnya, nah, kita lihat gambar ini, ya. Nah, kalau kita bicara tentang fotosintesis, ya, fotosintesis itu ada reaksi terang, ya, ada reaksi gelap, sudah tahu kan? Reaksi terang dinamakan sebagai reaksi Hill, kan, gitu ya, atau reaksi fotolisis. Ya. Nah, jadi pada reaksi terang ini, ya, pada reaksi terang ini, nah kalau kita lihat gambar di sini, nah inilah reaksi terang, ya, di mana pada reaksi terang ini energi matahari diubah menjadi energi seluler, ya, energi matahari dirubah menjadi energi seluler. Nah, dalam hal ini, ya, energi matahari ini digunakan untuk memecah air, ya, memecah air sehingga air ini dipecah menjadi 2H+
2 E- dan setengah O2. Jadi pada reaksi terang ini dihasilkan oksigen. Jadi pada fotosintesis, oksigen dihasilkan pada reaksi terang. Ya. Dan reaksi terang ini terjadi pada tilakoid tadi. Ya. Apa yang dihasilkan dari reaksi terang? Reaksi terang ini menghasilkan ATP dan NADPH dan oksigen, ya, dan oksigen. Jadi menghasilkan oksigen, ATP, dan NADPH. Nah, dari reaksi terang, hasil dari reaksi terang ini, ya, akan digunakan pada reaksi pada siklus Kelvin atau reaksi gelap. Ya. Nah, reaksi gelap ini, ya, merupakan reaksi reduksi dari CO2, ya. Kemudian nanti dibentuk lagi molekul-molekul yang lainnya, dan ini bisa berputar, ya, bisa berputar, dan dihasilkan gula, ya, dihasilkan gula, dihasilkan gula. Nah, jadi ATP dan NADH yang diperoleh dari reaksi terang ini digunakan pada reaksi gelap, ya, untuk membentuk gula yang sebelumnya memfiksasi CO2. Nah, jadi inti dari proses fotosintesis itu, ya, antara lain yang dua ini, ada reaksi terang, ada reaksi gelap, ya, atau reaksi Kelvin. Nah, dan apakah ada reaksi-reaksi yang lainnya? Nanti kita lihat, ya. Baiklah, kita lihat bagaimana reaksi terang secara detail, ya. Nah, tadi bicara reaksi terang, di mana pada reaksi terang dihasilkan NADP dan ATP dan oksigen, ya, oksigen. Nah, jadi pada tilakoid tadi terdapat pigmen-pigmen warna, ya, yang satu sama lain membangun suatu kerjasama yang cukup baik. Jadi cahaya diterima oleh pigmen-pigmen tersebut, dan pada tilakoid ini ada pusat reaksi, ya, yaitu ada fotosistem 2 dan ada fotosistem 1. Fotosistem 2 pada P680 dan fotosistem 1 pada P700. Sinar matahari, ya, yang menyinari pigmen-pigmen ini, ya. Nah, ini dari pigmen ke pigmen ada suatu transfer elektron, ya, dan pada akhirnya dia akan ditangkap di pusat reaksi, dan elektron ini akan ditransportasikan, ya, ditangkap oleh berbagai enzim-enzim tertentu, dan mengikuti ada dua jalur. Di sini ada jalur siklik dan ada jalur non siklik. Untuk jalur yang non siklik, nah seperti ini, ya, dari P680 kemudian ke akseptor, kemudian ke plastoquinone, ke sitokrom, dan seterusnya, ya, sampai diterima lagi di P700, dan kemudian nanti akan diterima oleh NADP plus dan menghasilkan NADPH. Ya. Nah, selama perjalanan ini dihasilkan ATP, ya. Jadi pada transport elektron yang non siklik, ya, yang melibatkan P2 dan P1 dihasilkan ATP dan juga dihasilkan NADPH, ya, dan oksigen. Nah, sementara di samping yang non siklik ada juga yang siklik, ya, di mana dari P700 ke primer reseptor, kemudian kembali lagi. Nah, di sini pun dihasilkan ATP. Jadi pada siklik dihasilkan ATP. Jadi pada transfer elektron yang terjadi pada membran tilakoid secara teoritis dikembangkan seperti itu, ya. Nah, kemudian, ya, oh begitu ya. Ya. Nah, kalau gitu kita lanjut saja lah.
kita lanjut ke nah, pada siklus Kelvin, ya, siklus Kelvin di sini terjadi fiksasi CO2, ya, fiksasi CO2, kemudian dihasilkan di sini PGA, ada PGAL, ya, jadi ada fase fiksasi, ada fase reduksi, dan di sini dihasilkan gula, ya, kemudian di sini PGAL lagi, kemudian ada RUBP, ya, ribulose bifosfat, yang kemudian berputar seperti ini, ya, dihasilkan gula. Nah, yang selanjutnya, ya, ternyata bukan hanya siklus Kelvin dan reaksi terang saja, tetapi ada yang namanya siklus Hertzsprung. Nah, itu terjadi pada tumbuhan yang C3, C4, dan Chem. Ya. Nah, pada tumbuhan C4, ya, pada tumbuhan C4 terdapat siklus Schleck, ya. Nah, di sini CO2 itu tidak langsung diikat oleh ribulose bifosfat, ya, Robisco, tetapi enzimnya oleh fosfoenol piruvat. Jadi CO2 diterima oleh fosfoenol piruvat, kemudian berubah menjadi piruvat, ya. Oh, ini salah nih. Dari fosfoenol piruvat, kemudian ke oksaloasetat, kemudian ke malat, dari malat ke piruvat, kemudian berputar seperti ini, ya, dan CO2-nya itu baru dihasilkan. Nah, yang C2 ini, CO2 ini kemudian direduksi, ya, difiksasi melalui siklus Kelvin. Jadi pada tumbuhan C4 sini ada tambahan adalah siklus Hertzsprung. Jadi ada siklus ini. Dan ini terjadi di mesofil, ya, terjadi di mesofil. Adapun siklus Kelvinnya, pembentukan sugarnya terjadi di bundle seed. Jadi kalau kita lihat bagaimana itu bundle seed, ya. Nah, ini adalah gambarnya. Di sini adalah apa? Ini adalah mesofil. Di sini ada mesofil yang berjejer melingkari bundle seed, ya, atau ya bundle seed sini. Nah, kemudian di bundle seed inilah terjadi siklus Kelvin. Sehingga gulanya itu dihasilkan pada bundle seed ini. Sedangkan kalau pada C3, ya, tumbuhan C3, ya, contohnya misalnya padi, kacang-kacangan, dan sebagainya. Nah, sugar itu atau gula itu dihasilkan pada mesofil. Sedangkan pada C4 dihasilkan pada bundle seed ini. Nah, kemudian selanjutnya kita lihat lah, ya, ada lagi tumbuhan Chem, ya. Nah, Chem ini di sini contohnya misalnya tumbuhan nanas lah, ya, kemudian kaktus dan lain sebagainya. Ini juga punya ragam fotosintesis yang berbeda lagi, ya. Jadi satu tadi yang C3, ini C4, yang satu lagi Chem. Nah, pada tumbuhan Chem ini, ya, pengambilan CO2-nya terjadi pada malam hari. Sedangkan siklus Kelvinnya terjadi pada siang hari. Jadi pada tumbuhan Chem, stomata membuka pada malam hari, sehingga CO2 yang masuk itu malam hari, ya. Jadi kita lihat CO2 diikat oleh air, ya, yang membentuk hidrogen karbonat, kemudian diikat oleh oksaloasetat, kemudian menjadi malat. Nah, dan malat ini biasanya disimpan di vakuola, dan keesokan harinya malat ini dirubah menjadi piruvat, menghasilkan CO2. Dan CO2 yang dihasilkan ini masuk ke siklus Kelvin, ya, siklus Kelvin. Seperti biasa. Bahkan malat ini bisa juga berubah menjadi piruvat dan bisa berubah menjadi karbohidrat lah, ya. Nah, jadi di sini ada tiga macam ragam dari fotosintesis. Nah, kemudian kalau kita lihat lah, ya, selanjutnya
Nah, jadi dari bundle seed-nya bisa kelihatan, dari tulang daunnya bisa kelihatan ya. Jadi kalau yang tumbuhan yang C4, nah seperti ini ya, gambarnya ini ada mesopil, ada bundle seed, kemudian ada pembuluh ya, pembuluh xilem dan phloem seperti ini. Nah, kemudian kita lanjutkan ya. Jadi kalau materi fotosintesis hanya diceramahkan, ya, sudahkah bermakna dan memenuhi kurikulum? Kalau kita lihat kurikulum, ya, ternyata kurikulum itu menuntut kompetensi sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Ya, kalau kita lihat KD-nya, KD-nya kan menganalisis keterampilan antara struktur sel. Jadi sini ada menganalisis keterkaitan, ya, antara sel dan fungsi. Nah, tentu saja di sini perlu adanya belajar yang bermakna, ya. Kemudian menyajikan data. Nah, jadi di sini perlu praktikum. Jadi dalam mengajarkan fotosintesis itu perlu bermakna dan perlu praktikum, ya. Nah, sekarang bagaimana itu belajar bermakna? Kita lihat. Nah, di dalam belajar itu bisa bermakna, bisa hafalan, gitu ya. Jadi bisa bermakna, bisa hafalan. Di dalam penyajiannya bisa penerimaan, bisa penemuan. Kalau materi itu disajikan secara praktikum, paling tidak lebih mengarah ke penemuan. Kalau materi itu disajikan secara ceramah, belajar penerimaan. Ya. Nah, bagaimana siswa memproses materi tersebut? Bisa berupa hafalan, jadi hanya dihafal saja, atau bisa secara bermakna. Ya, secara bermakna. Nah, pembelajaran yang bermakna, pembelajaran penerimaan juga bisa bermakna ya apabila mengajarkannya dihubungkan antara konsep satu dengan konsep yang lainnya. Ya. Belajar penemuan akan sangat bermakna bila dilakukan dengan metode ilmiah, ya. Bahkan penelitian ilmiah merupakan pembelajaran bermakna yang sangat tinggi kebermaknaannya. Nah, jadi tinggal pilih, apakah belajarnya hanya sebagai belajar penerimaan saja, atau hafalan saja, atau mau belajar bermakna. Nah, itu tugas kita sebagai guru. Nah, sekarang kaitannya dengan group investigation. Ya. Bagaimana group investigation dilakukan? Nah, ini terutama diarahkan kepada bagaimana untuk menentukan ragam fotosintesis tersebut. Ya. Kira-kira bisa dipraktikumkan atau tidak? Nah, tentu saja bisa kan? Jadi bisa dipraktikumkan. Bagaimana kita bisa berpraktikum untuk ragam fotosintesis tadi? Nah, tentu kita harus bisa mengecek ya di manakah karbohidrat itu dibentuk. Apakah di mesofil kah? Apakah di bundle seed kah? Nah, dari situ kita bisa mencek apakah ini tumbuhan fotosintesis C3, ini adalah tumbuhan fotosintesis C4, ini adalah tumbuhan proses fotosintesis CHEM. Nah, dalam kesempatan ini kami mengambil salah satu alternatif itu dengan pembelajaran model group investigation. Ya, di dalam sintak group investigation ada beberapa sintak. Ya, kenapa dikatakan sebagai model? Karena ini ada sintaknya. Mungkin Bapak dan Ibu juga biasa melaksanakannya, tapi namanya barangkali ya yang perlu digali kembali. Nah, di dalam group investigation ada sintak pertama adalah grouping, ada planning, ada investigation, ada organizing, ada presenting, ada evaluating. Nah, diharapkan pembelajaran fotosintesis ya dengan grup investigasi ini bisa memenuhi kurikulum ya. Baik itu aspek keterampilannya, aspek kognitifnya maupun aspek sikapnya. Nah, di dalam grouping ya ini kita harus menentukan topik apa yang mau diinvestigasi ya. Topik apa untuk yang mau diinvestigasi. Kemudian juga penentuan kelompoknya, ya. Kelompoknya harus ditentukan. Nah, kemudian pada planning, nah tentu siswa diminta untuk membuat rencana apa yang mau direncanakan. Nah, tentu saja rencana ini
topik besarnya guru harus memberikan lah ya, bisa memberikan atau bisa juga dicari oleh siswa sendiri, silakan, tergantung kepada aktivitas siswanya ya. Nah, paling tidak di dalam planning ini dilakukan ada studi literatur oleh siswa ya, penentuan masalahnya, tujuannya, prosedurnya dan sebagainya gitu. Nah, kemudian ada investigasi. Nah, di sini investigasi tidak lain melaksanakan ya praktikum tadi lah ya. Praktikum yang kalau bisa didesain oleh siswa, apakah didesain seluruhnya oleh siswa atau dibantu oleh guru atau hanya siswa yang menyelenggarakan, itu bisa diatur sesuai dengan keadaan ya. Nah, kira-kira untuk melakukan investigasi ini praktikum yang macam mana yang bisa dilaksanakan ya. Nah, Bapak dan Ibu sudah pernah melaksanakan praktikum apa saja tentang fotosintesis? Ini karena waktunya terbatas ya, jadi terpaksa kami harus bicara sendiri ini. Nah, jadi ada beragam fotosintesis. Kira-kira fotosintesis, ragam praktikum fotosintesis mana yang cocok untuk mencek ya, untuk mencek apakah itu tumbuhan berfotosintesis C3, berfotosintesis C4, atau berfotosintesis chem. Nah, itu bisa dicek ya. Nah, kira-kira apa yang harus diceknya? Halo? Ya? Oke. Ya, kalau ingin haus silakan. Barangkali bisa nggak minta jawaban salah satu aja. Di sini ada ingin haus, ya. Nah, kalau ingin haus, kira-kira cocok tidak untuk mencek apakah itu tumbuhan berfotosintesis C3 misalnya C4. Biasanya ingin haus, apalagi uji amilum. Nah, ini ada uji amilum ya. Nah, uji amilum, nah itulah ya. Jadi dengan uji amilum bisa itu, ya. Artinya kita akan mencek di mana itu amilum dibentuk, ya. Di mana amilum terbentuk. Nah, tadi kan sudah dibahas tentang anatomi dari tulang daun, ya, anatomi mesofil. Tinggal mengecek di mana amilum atau karbohidrat itu berada. Apakah di mesofilnya, apakah di bundle seed-nya, gitu. Sehingga kita bisa mengklarifikasi, oh ini adalah tumbuhan yang melakukan fotosintesis dengan C3, misalnya. Oh ini tumbuhan yang bisa melaksanakan fotosintesis dengan C4. Ini tumbuhan yang bisa melaksanakan fotosintesis dengan chem, misalnya. Seperti itulah ya. Nah, jadi ada investigation. Jadi di dalam investigasi ini siswa melaksanakan kegiatan ya praktikum untuk mendeterminasi tentang ragam fotosintesis itu ya. Nah, kemudian yang keempat adalah organizing. Jadi dalam organizing ini adalah apa-apa yang sudah diinvestigasi ini harus diorganisir ya, antara berupa laporan ya, menentukan penyaji siapa yang, dan kemudian yang kelima adalah presentasi, presenting, di mana bahwa siswa untuk melakukan presentasi ya, diskusi, kolaborasi dan klarifikasi. Nah, jadi tugas guru di sini hanya sebagai apa? Di dalam kegiatan ini tugas guru hanya sebagai pembimbing lah, pembimbing dan fasilitator. Nah, kemudian evaluasi ya. Nah, di dalam evaluasi ini ada bagaimana pelaksanaannya itu sudah betul atau tidak ya. Cek tujuannya sudah tercapai apa belum. Nah, lakukan penilaian ya. Nah, penilaian apa yang bisa dilakukan? Penilaiannya baik itu afektif bisa kan? Afektif juga bisa. Kemudian kognitifnya juga bisa. Kemudian keterampilannya juga bisa ya. Nah, jadi dengan menggunakan group investigation ini ya, diharapkan pembelajaran fotosintesis itu bisa memenuhi kurikulum ya, dan lebih bermakna gitu, ya, lebih bermakna. Nah, kemudian masih ada waktu, Pak? Masih ada waktu? Nah, oke lah ya. Oke, sedikit. Nah, ini
bagaimana prosedur deteksi fotosintesis tadi itu, ya. Jadi tadi sudah ada yang menjawab tentang uji amilum. Jadi bisa seperti itu, Bu, ya. Hanya kalau di sini perlu alat mikroskop gitu. Karena di sini kan berbentuk seluler, ya, seluler yang hanya bisa dilihat dengan mikroskop. Sehingga perlu ada mikroskop, ya, objek gelas, silet, daun, C3, C4 cam, dan lugol. Ya. Nah, caranya bisa Ibu nanti baca sendiri. Asal mungkin. Jadi dengan cara ini Bapak dan Ibu, ini Google Classroom-nya. Kalau boleh silakan dicatat saja I, ya. Bisa dicek di IB7, ya. IB7 PWDS. Nah, ini. Jadi mudah-mudahan silakan Bapak dan Ibu bisa buka, ya, Google Classroom ini, ya. Dan silakan apa isinya, apa yang harus dikerjakan, silakan ditemukan sendiri, ya. Nah, barangkali Bapak dan Ibu itulah sekilas tentang bagaimana kita mengajarkan fotosintesis, ya, ragam fotosintesis, dan bagaimana praktikumnya sehingga diharapkan belajar itu menjadi lebih bermakna, ya, dan bisa lebih dipahami oleh siswa, dan pembelajaran bisa memenuhi kurikulum. Barangkali itu saja, Pak, ya, karena waktunya diburu-buru, ya kami cukupkan saya sampai di sini. Terima kasih. Ya, ya barangkali Pak untuk Google Classroom-nya bisa belakangan saja, Pak. Untuk Google Classroom-nya bisa belakangan saja, itu bisa kapan-kapan saja. Barangkali bisa langsung ke Bu Pipit saja lah. Ya, mungkin Bu Pipit dulu, Pak, ya.